Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo, selamat datang kembali teman-teman semua, tentunya di Bimbela Channel. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang edaran terbaru dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Dirjen Pendis, tertanggalnya 16 Februari tahun 2023, teman-teman. Jadi perihalnya ini adalah tentang penyampaian SK Dirjen Pendis tentang SOP atau Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan asesmen madrasah tahun pelajaran 2022-2023. Nah, teman-teman, apa itu asesmen madrasah? Jadi ini adalah istilah baru untuk menggantikan istilah yang terdahulu, yaitu UM atau ujian madrasah. Kali ini istilahnya berubah menjadi asesmen madrasah. Seperti apa SOP-nya atau standar operasional prosedur? Mari kita lihat. Karena di surat ini ada satu berkas sebagai lampiran ya. Tapi bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan bisa klik tombol merah di sebelah bawah untuk di subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari kami, tentunya di Bimbela Channel. Baik teman-teman semua, ini adalah keputusan Dirjen Pendis ya, nomornya 901 tahun 2023. Kita lewati saja. Yang menimbang, mengingat, dan memutuskan kita lewati saja. Kita langsung masuk di bab yang pertama ya, pendahuluan biasanya. Mana ini? Oh ya, ini ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Januari, teman-teman ya. Oh, ini masih lampiran ya. Oke, kita geser lagi. Nah, ini bab 1 pendahuluan. Jadi di latar belakang ini ada pengertian dari asesmen itu sendiri ya, teman-teman ya. Kemudian pembagian dari asesmen ini meliputi apa saja. Yang pertama adalah asesmen formatif, kemudian asesmen sumatif. Jadi dilakukan di akhir tahun pelajaran, di akhir apa itu jenjang pendidikan ya, MI ya kelas 6, MTS kelas 9, dan kemudian MA kelas 12. Tujuannya jelas, untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang pendidikan sesuai standar kompetensi lulusan atau SKL. Oke, kita masuk di poin D ya, teman-teman. Ini saya cuplik-cuplik yang penting-penting saja ya, yang juga ada kaitannya dengan kita sebagai operator juga mungkin, atau guru kelas 6. Nah, ini di bab 2 adalah peserta dan madrasah penyelenggara asesmen madrasah. Poin A ini adalah persyaratan peserta AM, teman-teman. Di sini dijelaskan ada 3 lembaga, MI, MTS, dan MA. Yang jelas adalah harus terdaftar aktif ya di kelas akhir MI, juga terdaftar aktif teman-teman ya di PDUM. Oke, ini hak kewajiban, kita lewati saja, saya kira sudah jelas. Ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini untuk kita yang penting, pendataan peserta AM, teman-teman. Poin pertama, pendataan peserta AM dilakukan oleh madrasah melalui aplikasi Pangkalan Data Ujian Madrasah atau PDUM. Saya kira teman-teman sudah familiar ya dengan aplikasi ini. Bahkan ketika kita mengajukan permohonan kurikulum merdeka pun dari PDUM ya, teman-teman. Saya kira sudah familiar. Poin nomor 2, data peserta AM berdasarkan data peserta didik kelas akhir yang terdapat pada Pangkalan Data EMIS. Alurnya, data PDUM ini adalah diambil dari data EMIS ya, teman-teman. Poin nomor 3, madrasah melakukan validasi data peserta asesmen pada aplikasi mulai tanggal 1 November sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Ini sudah terlewat, teman-teman ya. Sudah beres ya pastinya ya. Poin nomor 4, daftar peserta AM dicetak melalui aplikasi PDUM dan ditetapkan melalui SK Kepala Madrasah Penyelenggara AM. Poin kelima, kartu peserta AM dicetak melalui aplikasi PDUM oleh Madrasah Penyelenggara AM dan disahkan oleh Kepala Madrasah. Nah, PDUM ini menjadi salah satu aplikasi yang memang urgent ya, teman-teman, dalam AM ini nantinya. Nah, ini bawahnya poin D adalah nomor peserta AM.
Di sini ada beberapa kombinasi ya teman-teman. Jadi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 digit untuk nomor penomorannya dengan ketentuan sebagai berikut teman-teman ya. Oke, kita lewati lagi. Nah, untuk pembuatan soal ini madrasah nanti punya kewenangan otoritas penuh untuk membuat kisi-kisi soal dan untuk membuat soal ujian ataupun asesmen madrasah di tempatnya masing-masing ya teman-teman. Coba kita lihat ya, ini yang tugas dan wewenang. Kita langsung lihat di madrasah di poin D. Tugas dan kewenangan satuan pendidikan pelaksanaan AM sebagai berikut. Ada 9 ya tugasnya, banyak ini 10, 11, oke 12. Satu-satu aja teman-teman ya. 1. Membentuk panitia AM. 2. Melakukan pendataan verifikasi dan validasi peserta AM melalui aplikasi Pangkalan Data Ujian Madrasah PDUM. Menetapkan data peserta AM, mencetak kartu peserta AM, sosialisasi AM kepada wali siswa tentunya, menyusun kisi-kisi dan naskah soal teman-teman, mengatur ruang AM, menetapkan proktor teknisi pengawas ruang AM, menentukan kriteria kelulusan peserta didik dari madrasahnya, mengamankan master soal, mengadakan naskah soal AM bila ujian ini berbentuk kertas ya, berbentuk kertas, kemudian menyiapkan sarana pendukung AM, pelaksanaan AM sesuai SOP AM, dan melaporkan pelaksanaan AM kepada kantor kementerian kabupaten atau kota. Nah, itu tugas dari madrasah teman-teman. Kemudian tentang bahan asesmen. Nah, ini bentuk asesmen bisa berupa pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks yang jawabannya lebih dari 1, bisa benar salah. Ini bentuk soalnya teman-teman ya. Bisa setuju atau tidak setuju, bisa menjodohkan isian dan uraian. Guru dapat memilih minimal 3 bentuk soal tertulis di atas ya. Minimal 3 bentuk soal tertulis itu bisa dipilih teman-teman. Kemudian bisa praktek, portofolio, penugasan, bentuk lain yang dilakukan oleh madrasah. Yang praktek ini misalnya dari PJOK teman-teman ya, itu bisa nanti untuk praktek. Dan di bawah nanti juga ada contoh bentuk soal asesmen ya teman-teman ya. Nanti juga kita lihat ya. Oke. Kemudian instrumen asesmen sudah, kisi-kisi AM. Oke. Penyusunnya adalah guru kelas atau guru mapel yang ditetapkan oleh kepala madrasah. Saya kira jelas. Untuk yang PAI disusun oleh Kementerian Agama Pusat teman-teman ya. Jadi yang umum nanti bikin sendiri kisi-kisinya, tapi yang PAI nanti dari pusat. Oke, naskah soal saya kira sudah, pengadaan juga sudah. Nah, ini yang penting juga, Kanwil Kemenak Provinsi atau Kemenak Kapko, KKM, KKG, MGMB dilarang mengkoordinir atau menghimpun penyusunan dan pengadaan naskah soal AM. Ini memang pure madrasah, ini hak madrasah teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, jadi rentan waktu dan moda 2 bahasan terakhir kita ya. Waktu pelaksanaan untuk MA nanti 13 Maret sampai 8 April 2023. Ini rentang waktu pelaksanaan AM. Yang MTS nanti 10 April sampai 20 Mei 2023 sama dengan MI teman-teman ya. Jadi dari 10 April sampai 20 Mei di tahun 2023. Kemudian bahasan kita terakhir adalah tentang moda pelaksanaan AM. Jadi pelaksanaan AM nanti dapat berbasis kertas atau pensil atau pulpen atau biasa disebut dengan istilah AMBKP atau bentuk yang lain yang ditetapkan oleh madrasah ataupun bentuk lain ya. Jadi ada AMBK berbasisnya komputer, ada AMBKP ya, kertas pulpen. Ada juga yang berbasis Android teman-teman, bisa. Itu teman-teman bisa menggunakan e-learning. Nah, untuk videonya nanti mungkin akan saya share di lain waktu teman-teman ya. Oke. Nah, itu mungkin yang dapat saya bagikan terkait dengan edaran terbaru ini, pelaksanaan AM. Sekali lagi ini sudah bulan Februari, maka kalau melihat rentan waktu yang diberikan di SOP tadi adalah sekitar April,
Berarti tinggal sekitar 1 bulan teman-teman ya untuk kita persiapan dari pelaksanaan AM ini. Nah, demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.